Hai, halo selamat malam teman-teman semua. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri teman-temanku. Aku mau ngucapin perwakilan dari Dikdok, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadahnya diterima. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Ini aku spesial banget malam hari ini edisi Lebaran gitu ya. Cobaannya banyak banget. Dari pagi aku sedang jantung karena cari narasumbernya susah banget. Kita tahu ya lagi liburan, lagi lebaran, dan thanks to Dokter Widi gitu nih, dokternya udah ada. Hai dok, Dokter Aisyah juga udah ada. Halo. Nah, terima kasih untuk Dokter Widi. By the way, ini kita baru 30 menit yang lalu deal kalau akan ngobrol sama Dokter Widi guys. Jadi aku mau bilang makasih deh. Nanti aku akan bilang langsung sama Dokter Widi. Nah, kita ngobrolin apa malam hari ini spesial lebaran? Kita mau ceritain tentang lebaran juga guys. Jadi topiknya adalah lebaran dan diabetes. Wow, ayo udah berapa piring lontong yang dimakan malam hari ini? Rendang, santan-santan, makanan, gorengan, aduh banyak banget pasti ya. Tapi ya mungkin ada yang bilang kayak sekali setahun nggak apa-apa lah gitu ya. Atau mungkin ada yang nggak bisa kontrol gitu ya, sampai besok masih lanjut tuh makan santan-santannya. Nah, kita akan ngobrol soal diabetes dan lebaran ini bersama Dokter Widi ya guys. Oke deh, bentar ya, aku sematin dulu. Oke, udah. Nah, kalau udah nggak sabar, hai Kare, nggak lebaran nih aku belum makan lontong hari ini guys. Jadi aku mau cari lontong, undangan terbuka buat teman-teman yang ingin mengirimkan lontong mungkin ke aku atau rendang, aku boleh banget, akan aku terima ya. Oke deh, kita langsung aja nih, minal aidin juga Kare. Kita akan langsung undang Dokter Widi Hartono. Let's go. Boleh diterima. Halo, Wah, oh dokter lagi praktek ya? enggak. Oh, biar Biar kelihatan dapat. dokternya jadi dipakai scrubnya. Duh, Dokter Widi, ini saya jujur jujur li gitu ya, kalau kata anak Jakarta. Saya tadi tuh dari pagi tuh cari narasumber susah banget karena memang ada emergency guys yang harusnya hari ini reschedule. Tapi jujur ya dok ya, kita baru deal jam 18.30 ya tadi ya. Iya, Saya panik iya. banget jujur gitu. Dan Waduh. makasih banyak dokter sudah menyelamatkan Instagram Live Marathon ini Iya, kalau dari enggak skip nangis. sehari ya. Ya nggak jadi maraton dok, nanti jadi gagal. Makanya tadi Iya, saya jadi. sempat sedih kan, aduh kalau gagal gimana gitu ya. Cuman ya gimana ya, lagi lebaran juga kan dok, saya paham juga sih. Oke deh, dokter Widi ini sama nih baju kita nih, Iya ya, mirip sama lah ya ya. kebetulan ya. Eh, Suara saya jelas ya. Iya, suaranya udah jelas. Oke, ini Dokter Widi guys, kita akan kenalan menemani lebaran kalian di Day One ini. Semoga kalian tetap semangat untuk nonton Instagram Live Marathon kita, karena ada Dokter Widi malam hari ini. Kita mau kenalan dulu. Saya juga belum kenal banget sama dokter, ya. Kesibukan Dokter Widi. Dokter di mana? Saya tadi udah kepoin sih sedikit di Pekanbaru. Kalau misalnya benar, boleh sambil Boleh. kenalan dok. Monggo. Halo teman-teman di TikTok ya, ya. Di TikTok. Eh, saya Widi, sehari-hari praktek di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru. Jadi sementara ini sih sebenarnya lebih banyak di manajemen ya. Jadi Oh, ya saling-saling sharing aja lah ya kita malam hari ini. iya. Bener banget tuh baru deal 30 menit yang lalu saya lagi santai-santai ya kan. Terus lihat sepertinya dari WhatsApp aja udah terlihat kepanikannya ya. Terus saya lihat-lihat di TikTok, waduh dia apa, Mbak Ivo-nya nih punya punya target nih. Dia mesti maraton tiap hari. Waduh kalau putus hari ini gimana ya? Ya udah deh, saya Iya. bilang saya oke, kita mandi ya kita live lah sekarang ya kan. Terus yang paling bikin deg-degan jam berapa dok? 19.00. Waduh, 30 menit lagi. Untung, untungnya udah mandi dok. Maksudnya saya benar-benar nggak keluar hari ini karena belum dapat tadi kan. Jadi saya masih deg-degan gitu, belum belum lega lah mau keluar. Jadi cancel semua acara hari ini. Cile gaya banget. Oh iya Oke. benar. Oh, Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman ya. semua. Mohon maaf lahir batin, mungkin kita barusan kenal ya kan, malah tahu ada buat salah. Mbak Ivo ya udah kenal beberapa bulan yang lalu lah ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf lahir batin. Iya dok. Mohon maaf maafin ya. Kalau nggak maafin ya nggak apa-apa sih guys. Tapi maafin ya guys. Oke.
Oke. Dok, kita Mm-mm. ngobrolnya mau santai aja. Ya Ya, maksudnya ya. kayak tadi, saya juga kalau misalnya dokter juga lagi nyambi, nggak apa-apa sambil nyambi. Mungkin tadinya mau makan gorengan atau lagi makan cantik gitu kan. Cuman Makan saya ganggu lontong, makan jadwalnya. lontong. Oh, saya belum dapat lontong hari ini, Dok. Jadi kita mau ngobrol nih. Nah, tadi Dokter Widi itu langsung kasih saya topik. Saya suka. Kenapa? Ternyata saya juga lupa, Dok. Ternyata 18 April bulan ini, tahun ini gitu ya, memperingati Hari Diabetes Nasional, guys. Ya, Oh, itu kalau betul teman-teman sekali. tahu. Nah, ngomongin diabetes, saya tahu pasti kita udah bosen, kita Ya, pasti kayak udah sering ya. gitu dengarnya ya, kayak udah tahu itu apa, gimana. Nah, tapi karena pas banget juga momennya Lebaran ya, Dok ya. Jadi kita mau kaitin Lebaran dan diabetes begitu. Oke, Dok. Sebelum kita ngobrolin kenapa dikaitin, kita mau ngobrol dulu si diabetes ini apa. Ini saya perlu tahu lagi nih, refresh. Ya, gitu ya. Ya sebenarnya sih diabetes pastilah ya, udah bukan topik yang apa namanya yang spesial. Ini mah bersama Hmm. dengan hipertensi, sakit jantung itu adalah suatu topik yang udah sering banget dibahas ya. Tapi memang sih nggak ada salahnya sih kita ingatkan kembali apa sih diabetes itu gitu ya. Jadi diabetes itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula di dalam darah kitanya itu tuh melebihi ambang batas normal yang seharusnya. Jadi Hmm. kemanisan kayak kita lah ya, kemanisan. Kalau kita kan manis banget deh. Jadi tapi ini kemanisannya di Hmm. dalam darah Yang berbahaya bisa dalam disebabkan oleh banyak hal sih memang ya, memang dari hmm. pabriknya yang rusak ya, atau memang bisa saja dari kerjanya insulin yang bermasalah ya. Jadi Oke. kondisi-kondisi seperti itu tuh bisa memang bawaan ya, genetik. Tapi sekarang sih yang menjadi concern yang nanti kita kaitkan dengan topik kita itu adalah memang gaya hidup sih. Pola makan, kemudian Hmm. gaya hidup, itu yang perlu menjadi concernnya kita. Karena ternyata itu juga menyumbangkan yang paling banyak ya bisa menyebabkan terjadinya diabetes buat kita gitu loh. Itu Mbak Ivo. Oke. Eh, Dok, boleh diingetin lagi nggak normalnya Mm. angka gula sekarang itu berapa sih, Dok? Oh ya, jadi sebenarnya sih kan kalau kita ingin menentukan seseorang itu Hmm. apakah menderita diabetes apa enggak, yang paling pasti sih pasti cek darah ya. Itu yang paling pasti. Hmm. Nah, yang dicek itu adalah kadar gula di dalam darah. Karena tadi dari disebutkan di definisi bahwa kalau diabetes itu Hmm. adalah level daripada kadar gula dalam darahnya itu tinggi. Kita bisa memeriksakan beberapa parameter ya yang bisa menjadi patokan apakah seseorang ini menderita diabetes apa enggak. Itu dan angka normalnya berapa itu kita bisa lihat dari yang pertama adalah gula darah puasa. Apa yang disebut dengan gula darah puasa itu adalah bahwa pasien ini atau orang ini diperiksakan darahnya setelah dia berpuasa. Ya, berpuasa sekitar 10 sampai dengan 12 jam. Ya, boleh minum air putih saja, tapi dia berpuasa 10 sampai 2 jam kemudian diambil darahnya. Itu adalah kadar gula darah puasa. Normalnya Hmm. itu adalah di bawah 126 mg per desiliter. Oke. Tapi kalau bisa sih lebih lebih rendah lebih baik di bawah 100 tapi tidak di bawah 80 ya. Jadi normalnya Oke. segitu ya. Kalau bisa gula darah puasa itu di bawah 100. Kemudian bisa juga diperiksakan yang kedua itu adalah gula darah 2 jam setelah makan atau 2 jam PP kita sering Hmm. sebutnya. Apa itu? Jadi kan tadi udah Hmm. puasa ya. Udah Betul. puasa yang selama 10 sampai 12 jam kan diambil darah sekali. Iya. Terus kemudian kita minta pasien itu makan sewajarnya. Artinya kita bebankan dia dengan gula. Ya, kita Iya. bebankan dia Oke. dengan kalori. Nah, itu kita mau lihat 2 jam setelah dia makan, kita akan periksa darahnya kembali. Nah, itu Hmm. akan kita cek, kalau bisa itu angkanya di bawah 140 mg per desiliter. Ya, Oke. itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah kita bisa memeriksakan namanya itu sekarang HbA1c. Dan Iya. ini yang sekarang menjadi patokan, yang ini yang menjadi target yang harus dicapai, yaitu kandungan Hmm. daripada A1C di dalam apa ya, Hb di dalam darah kita lah. Jadi makanya dia dinamakan HbA1c ya, A1C kalau bahasa kerennya ya di sana gitu ya, bahasa keren di sana. Nah itu kita punya target, bahwa angkanya itu tuh mesti di bawah 6,5%.
Actually lebih bagus kalau bisa di bawah 5,7% sebenarnya. Jadi angka-angka itu mesti diingat. Misalnya gula darah puasa di bawah 126, terus kemudian gula darah 2 jam PP di bawah 140, dan A1C HbA1c-nya itu di bawah 6,5%. Nah, itu adalah angka-angka yang mesti diingat kalau misalnya seseorang menderita diabetes. Itu yang mesti dijaga betul, ya. Ya, kita belum bicara kalau misalnya dia punya penyakit lain seperti jantung ataupun sakit ginjal, tapi itu angka normalnya Mbak Ivo. Wah, ini bagus. Saya jadi ingat ya ke pelajaran dulu. Oke deh. Mbak Ivo Oke basicnya dok, apa sih? saya kesehatan tapi bukan dokter. Apa itu? Asisten dok, asisten gigi. Oh, oke. Itu banyak dicari orang tuh sekarang tuh. Karena asisten gigi Jangan sedikit. DPO, namanya DPO ya kalau dicari orang takut saya. Oh iya betul. Ya begitu. Kita kaitin sama momennya Lebaran. Memang tadi Betul. Dokter Widi bilang kayak sebenarnya gaya hidup sama pola kita sih yang paling menentukan sekarang si diabetes ini. Nah, mungkin momen saat ini Lebaran ya dok. Lebaran kan lumayan nih cutinya sampai ke Rabu, ntar H+4, H+3 lah gitu 3 hari. Bayangin untuk orang yang penderita diabetes 3 hari itu kalau dia tidak bisa mengkontrol gitu ya, kalau dia kayak udah 3 hari dok izin gitu, nanti kan ada obat begitu ya, kayak cuma mau 3 hari doang nih makan santan-santan. Nah, terus kita mau bandingkan juga sama, kan banyak juga ya dok ya saya baca-baca gitu kayak ternyata penderita diabetes ini banyak yang gejalanya itu tidak kelihatan. Nanti kelihatannya mungkin umur 35 ke atas begitu. Dan banyak juga yang merasa dia sudah punya genetik dari keluarganya, nggak mau periksa, kayak aduh daripada aku ribet ngatur pola hidupku tadi kayak kata dokter kan, karena caranya kayak gitu, gaya hidup, daripada aku ribet ngapain. Nah jadi pertanyaan saya apa yang harus diperhatikan untuk penderita diabetes ini, khususnya pada momen Lebaran ini dok. Nanti selain momen Lebaran juga boleh sih dikaitkan. Ya, jadi memang masih menjadi masalah ya. Saya memang masih menjadi concern dan challenging banget diabetes ini. Nggak hanya di Indonesia sih ya, di dunia juga. Dan yang paling diperhatikan saat ini sih memang adalah lifestyle, gaya hidupnya. Jadi kalau kita kaitkan lah ya dengan momen Lebaran ini, mohon maaf lahir batin lagi dulu ya, bukan untuk mengganggu momen Lebarannya, hanya mengingatkan saja ya, jangan kalap. Aduh ini nggak jadi nih, aduh ini rendang enak banget nih, gitu ya. Jadi kita mohon maaf lahir batin lagi. Ya benar-benar. Jadi mohon maaf lahir batin lagi. Jadi gini, sebenarnya memang sih kan yang selalu ditakutkan itu adalah ya seperti yang kita diajarkan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan momen-momen seperti ini di mana suasananya lagi berkumpul bersama keluarga, happy segala macam ya. Tentu pasti jadinya kalap ya, lupa jadi makan gitu ya. Makannya bukan hanya IG live aja yang maraton, makannya juga maraton tuh. Iya, betul. Dari pagi maraton, siang jam 3 malam sampai entar tengah malam tuh juga maraton makannya. Dan memang iya sering sekali kita memberikan excuse kepada diri kita sendiri sih sebenarnya. Ya udahlah mumpung momen yang pas, sesekali enggak gitu ya. Tapi di sini saya bukan untuk melarang makan ya, enggak. Semua boleh dimakan. Bahkan untuk penderita diabetes semua boleh dimakan. Ya agak beda ya. Kalau orang kan larang-larang ya. Kalau kita sih sebenarnya semua boleh dimakan, tapi dihitung kalorinya, gitu loh ya. Dijaga. Jadi jangan udahlah sarapan lontong, terus siang lontong juga, ya kan. Sorenya itu opor ayam, gitu ya. Belum lagi tambahannya ada gorengan, bakwan, ya kan. Kerupuk lagi, terus kemudian sate, gitu ya. Semuanya dimakan, itu yang bahaya. Jadi gaya hidup yang pada saat momen-momen seperti ini itu yang pertama yang agak berbahaya, yaitu makannya berlebihan. Ya, makannya terlalu berlebihan, jumlahnya luar biasa banyaknya, terus kemudian jenis yang ampun-ampunan ya, karbohidrat semuanya bercampur baur ya kan, lemak semuanya juga bercampur baur, semuanya dimasukin, sama kemudian jadwalnya juga kacau balau ya kan, makan setiap saat. Jadi prinsip di dalam pengelolaan diabetesnya itu jadi terlanggarkan semua. Kan di dalam diabetes itu kan kita punya
punya 3J ya yang mesti dijaga. Tiga Jenis makanannya, J, J. J, Oke. ya, jenis makanannya, terus kemudian jumlahnya, kemudian jadwalnya. Nah, pada momen Oke. ini kan semuanya terlanggarkan itu, ya kan? Seperti Betul. tadi yang saya bilang, jumlahnya udah pasti lah, udah pasti over. Terus kemudian jenisnya udah pasti kacau balau, kemudian jadwalnya juga udah pasti nggak sesuai lagi ya gitu. Itu yang pertama yang kita khawatirkan dalam momen-momen seperti ini. Kemudian yang kedua yang kita khawatirkan adalah em, lupa exercise. Jadi sibuk untuk jalan sana sini, lupa kalau misalnya tetap harus dibakar. Ya makan boleh, bakar dong gitu ya. Jadi harus Iya, iya. diseimbangkan dan sering sekali kalau itu belum menjadi suatu gaya hidup pada momen-momen seperti ini akan makin tidak dilakukan gitu loh. Iya. Ya, jadi gaya hidupnya itu sangat sangat kacau gitu ya. Belum lagi kemudian ditambah dengan tidurnya mungkin juga kurang ya. Tidurnya juga mungkin kurang, begadang itu juga bisa. Nah, kalau untuk para penderita diabetes ini nih kadang-kadang saya juga takutnya adalah lupa minum obatnya. Udahlah Nah, makannya itu kacau, bukannya. terus kemudian Iya. olahraga tidak, terus kemudian tidurnya itu nggak cukup, ya kan? Ditambah lagi lupa minum obat. Jadilah semuanya itu. Nanti setelah Lebaran pasti kunjungannya akan meningkat. Terus kemudian angka yang tadi saya sebutkan, yang tiga parameter yang mesti diukur itu tuh pasti melambung ya kan, kayak kembang api lah semuanya, angkanya luar biasa gitu ya. Jadi usaha yang selama ini dijaga gitu jadinya terkesannya sia-sia setelah momen ini. Itu sih mungkin Mbak Ivo. Oke. Ya. Mungkin notnya yang tadi terakhir juga saya suka tuh kayak mungkin teman-teman nih mungkin yang lagi nonton jangan lupa diingetin keluarganya, papa mamanya gitu ya atau Ya. temennya. Obat itu juga harus diminum. Kadang kan males ya dok ya kayak aduh kayak memanfaatkan momen ini loh dok kayak aduh aku pingin 3 hari tidak minum obat please gitu kayak aku pingin 3 hari bebas gitu. Nah, Jadi nah dok. jadi sebenarnya ada satu hal juga yang mesti dijaga. Tadi menarik Mbak Ivonya bilang keluarganya ya gitu ya. Kadang-kadang gimana ya bilangnya? Karena kan kita berkumpul bersama ya. Ya nggak mungkin juga kan bilang, "Mah, nggak boleh makan itu." Tapi di depan anaknya lagi makan sate. Enak ya, enak ya. Itu kan juga kurang asem namanya ya. Jadi, Iya. ya boleh dimakan tapi porsinya dijaga ya kan gitu ya, atau ya saling support lah ya kalau memang begitu ya keluarganya juga nggak ikut makan gitu loh, jangan dibilang kamu jangan nanti gula kamu naik ya, dia kan juga kesel ya gitu loh, aku kok nggak boleh gitu loh. Jadi support seperti itu tuh juga mesti Serba salah ini ya. di di support lah sama lingkungan sekitarnya gitu loh, kan kasihan ya, jadi kayak lu makan panas-panasin gua nih, gua nggak boleh makan tapi lu boleh makan gitu loh, gitu juga nggak boleh juga gitu loh. Iya. Oke, dok, ini kan mumpung masih hari pertama nih Lebaran, kayak masih ada hari-hari Ya. selanjutnya. Boleh nggak, mungkin dokter kasih tips gitu ya? Kita tahu mungkin makanan Indonesia itu santan-santan. Mungkin tipsnya apa gitu dok? Kalau mereka apakah habis makan minum air air asam atau apa gitu? Tahu ya dok ya? Ada tips dari dokter nggak supaya minimal bisa enjoy the moment, tapi bisa juga hati-hati kayak tadi, tetap Iya. tahu rulesnya. Ya kembali lagi sih sebenarnya yang tadi disebutkan aja sih Mbak Ivo ya, Mbok jangan kalap gitu ya, ingat inilah ya, ingat bahwa kita itu tuh ada yang perlu dijaga gitu ya. Kalau saya sih tetap berpegangan ke yang 3J itu aja diingat dulu. Iya, jumlahnya tolong jangan berlebihan. Memang tertarik makan lontong gitu. Ya kan kita udah punya jadwal misalnya nih hari ini silaturahminya ke 5 rumah nih gitu ya. Ya udah rumah satu ini lontongnya 2 biji aja yang kecil. Nanti ke sebelahnya 2 biji saja gitu. Jangan semuanya satu piring gitu loh. Jadi ngambil rendangnya itu ya udah aku kan hari ini 5 nih. Yang penting aku bisa nyicip aja. Nah, jadi jumlahnya itu. Nah, kalau udah makan hal seperti itu, janganlah misalnya juga minumnya itu yang manis lah gitu ya kan. Kan bisa tapi lucu juga ya. Boleh saya minta teh anget gitu ya. yang ada ini gitu loh, yang ada sirup gimana ya gitu loh. Nah, dijaga aja. Ya seteguk kan boleh-boleh aja ya. Jadi nggak perlu dihabisin semua, terus ya jangan diambilin lagi nastarnya, diambilin lagi misalnya ininya ya. Gue lagi ya betul. Ngatur aja sendiri jumlahnya gimana ya, jangan kalap aja. Itu terus kemudian ya jenisnya juga dipilih ya. Kalau misalnya
ada yang lebih baik misalnya daripada lontong gitu ya. Lontong sayur segala macam ya, mending mungkin pilih sate agak dua biji saja, terus lebih banyak ngambil sayurnya gitu kan, kuah kacangnya sedikit, itu kan lebih baik ya. Mungkin dipilih aja jenis-jenisnya. Mana tahu kalau ada yang nyediain gado-gadonya aja ngambil ya kan, sayur-sayurnya lebih banyak, tahu tempe ya. Itu jadi dipilih aja jenisnya, jangan semuanya dihajar. Terus kemudian juga ya jadwal ya mbok dijaga aja lah. Kalau misalnya ya udah hari ini ada 5 tempat, ya 3 tempat nggak usah makan gitu ya kan. Dua makan aja, yang lainnya nyicip-nyicip aja dikit. Jadi jadwalnya juga diatur gitu. Atau ya udahlah sehari ini cuma silaturahmi 3 tempat aja gitu ya. Pas di waktu pagi, siang sama sore aja gitu pas gitu ya, biar dapat makannya gratis gitu kan. Jadi nggak usah aku beli lagi gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya sih tetap itulah, tetap dijaga. Terus ya kalau misalnya memang sudah minum obat, ya diminum obatnya sebenarnya ya. Jadi minumnya lebih teratur dan jangan lupa spare waktu untuk olahraga. Ya, tetap harus dibakar lah, tetap harus dibakar. Dok, saya penasaran nih dok, kalau misalnya kan kadang tuh kita kalau ada beberapa jenis penyakit ya, misalnya kalau apa ya, makan yang kolesterolnya tinggi, di sini langsung tegang gitu ya, maksudnya langsung ketara banget gitu ya, maksudnya gejalanya. Nah, mungkin untuk penderita diabetes, kalau misalnya kadar gulanya itu dia punya riwayat memang yang udah tinggi banget gitu, apakah bisa ada gejalanya dok, misalnya gara-gara momen kayak gini? Ya, bisa saja. Tapi kalau misalnya orang-orang yang sudah terkena diabetes, mereka itu biasanya itu mengenali itu. Jadi ada dua hal kan yang bisa terjadi di penderita diabetes ini. Satu adalah kadar gula darah terlalu rendah, hipoglikemia. Yang kedua adalah kadar gula darahnya terlalu tinggi, hiperglikemia. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalau orang yang hipoglikemia, nah itu biasa kayak kita lagi kelaparan tuh. Tuh mulai keringat dingin, terus mulai sering mengantuk gitu ya, terus kemudian mulai gelisah gitu. Jadi itu bisa saja tuh tanda-tanda hipoglikemi. Tapi hiperglikemi juga bisa seperti itu ya, bisa seperti itu gejalanya. Nah, sering sekali, tapi untungnya adalah kalau orang-orang yang penderita diabetes atau kita sebut dengan diabetesi, itu tuh mereka itu udah mengenali tuh, wah ini kalau kayak gini, ini aku lagi hipo nih. Kalau aku lagi gini, aku lagi hiper nih gitu loh. Kalau dibilang gejala sih bisa banyak macam ya. Dia mulai misalnya pusing, kemudian sakit kepala, nggak nyaman badannya, dia gelisah, dia mulai mengantuk. Tapi itu bisa hipo atau hiper. Karena di dalam pribadi individu seseorang itu tuh bisa berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa jadi patokan, oh kalau udah keringat dingin ini biasanya hipo nih. Ya memang biasanya hipo. Tapi kalau misalnya hiper juga bisa begitu gitu loh. Jadi biasanya sih orang-orang penderita diabetes dia itu bisa tahu nih, ini badannya udah mulai nggak enak nih, gitu loh. Biasanya sih mereka akan tahu, mengenali karena udah sekian lama menderita mungkin ya, gitu. Oke, dokter. Mungkin terakhir nih pertanyaan dari saya, gitu ya. Ini kan sebenarnya kita mau kaitan tadi sama momen Lebaran, cuman terlepas daripada itu, kita juga mau memperingati yang kemarin Hari Diabetes Nasional itu, kita kan harapannya tetap apa ya? Harapannya juga dari video ini gitu, nanti teman-teman nonton yang tadinya merasa kayak cuek, males periksa, padahal dia udah tahu punya riwayat diabetes, jadi mau apa ya? Mungkin tips dok, gimana caranya supaya kita tuh bisa sama-sama benar-benar mengatasi si diabetes ini, sama mungkin mengurangi angka diabetes ini tadi. Betul. Jadi mungkin bagi teman-teman kan seringnya itu kan kita mendengar ya, diabetes itu tuh nggak bisa sembuh. Ya itu memang ada benarnya. Diabetes itu kita nggak pakai kata sembuh, tapi kita pakai terkontrol atau tidak terkontrol. Nah, tapi yang perlu diingat sama teman-teman sekalian, terutama yang muda-muda ya, ada suatu kondisi yang namanya prediabetes. Prediabetes itu bisa sembuh. Nah, prediabetes itu adalah sebelum dia jatuh ke dalam diabetes. Nah, prediabetes itulah penting untuk dilakukan pemeriksaan. Apalagi bagi teman-teman sekalian yang di dalam riwayat keluarganya ada penderita diabetes. Diperiksakanlah gula darahnya. Rutin, misalnya cek tiap 3 bulan, atau misalnya oke lah medical check up rutin tahunan lah. Diceklah 3 hal yang tadi saya sebutkan itu, gula darah puasa,
gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c-nya. Nah, kalau kita bisa mendeteksi, dalam arti kata ini belum jatuh ke diabetes tapi masih prediabetes, dilihat dari mana? Tadi angka-angka yang saya bilang, Mbak Ivo. Gula darah puasanya kan tadi saya bilang memang di bawah 126 ya. Tapi kan kalau baik, lebih baik lagi kalau di bawah 100. Nah, angka di antara 100 sampai 126 itu udah signal. Hati-hati, itu mungkin prediabetes. Oke? Oke. Terus kemudian di gula darah 2 jam setelah makan. Nah, kan saya bilang tadi di bawah 140, ya. Nah, kalau makin mendekati 138, 135, nah itu kita juga kudu hati-hati. Ya, mungkin itu tanda prediabetes. Kemudian HbA1c. Ya, HbA1c kan kita cek tadi ya. Kalau tadi kan saya bilang lebih di bawah 6,5%. Ya, tapi kalau dia udah di angka 6% sampai 6,5%, itu juga hati-hati, kemungkinan dia prediabetes. Nah, itulah gunanya kenapa harus diperiksakan, supaya kita bisa mendeteksi dengan lebih cepat prediabetes ini. Dan ingat, prediabetes itu bisa sembuh. Kita intervensi dengan empat pilarnya diabetes lah, ya. 4 pilarnya diabetes apa itu? Yang pertama itu adalah diedukasi. Pasien-pasiennya ini dijelasin mengenai prediabetes, dijelasin mengenai diabetes, gimana bisa terjadi, nanti bagaimana prosesnya, akan bisa komplikasi apa, bagaimana cara menjaganya, dan segala macam, itu dijelasin. Sehingga dia mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang cukup mengenai hal ini. Jadi dia bisa lebih termotivasi untuk bisa menjaga kondisi tubuhnya. Itu pilar yang pertama dari penata laksanaan diabetes. Pilar yang kedua adalah diet. Ya, diet. Dikasih tahu juga jaga makannya seperti yang tadi saya ceritain. Paling gampangnya sekarang yang tetap masih dipegang itu 3J lah. Jumlah, jenis, jadwal. Ya, itu juga dikasih tahu, ya kan. Jadi dijaga makanan sehatnya atau seimbangnya, gizi seimbang lah intinya, itu tidak berlebihan. Itu dari awal sehingga dia tidak jatuh ke dalam diabetes, ataupun kalau diabetesnya itu terkontrol. Nah, yang ketiga itu adalah olahraga. Nah, kita mesti encourage untuk anak-anak muda itu tuh tolong olahraganya dijaga. Ya, olahraganya tuh rutin. Intinya olahraga itu adalah rutin dan konsisten. Ya, dia harus rutin dan konsisten. Jadi kalau dari American Heart Association itu menganjurkan bahwa dalam 1 minggu kita itu harus berolahraga itu adalah sebanyak 150 menit. Dibagi dalam waktu 5 hari. Jadi sebenarnya 1 hari itu kita cukup untuk olahraga 30 menit saja. Ya, pilihan olahraganya sih terserah aja ya. Mau jogging, mau lari, mau berenang, mau apa. Yang penting kita ada olahraga dulu deh. Sebelum kita bicara lebih jauh, harusnya olahraga itu ada terukur. Ya, ukurnya dari denyut jantung. Ya, tapi itu nanti ceritanya panjang, mungkin episode selanjutnya saja ya kan. Nah, yang keempat, tadi kan pilar pertama kita edukasi, pilar kedua itu adalah diet, pilar ketiga itu adalah exercise, pilar yang keempat ini baru obat-obatan. Jadi sebenarnya kami dokter itu tuh nggak pernah sebenarnya mau ini dikasih obat gitu loh. Tapi seringnya adalah 3 hal yang tadi itu gagal. Ya, itu gagal. Sehingga mau nggak mau kita intervensi dengan obat-obatan. Tapi untuk kondisi prediabetes, obat-obatannya itu nggak perlu sampai seumur hidup. Sebenarnya diabetes juga nggak perlu obatnya itu juga sampai seumur hidup. Nanti dengan kontrol rutin kita akan coba atur. Kita akan coba, oh ini obatnya udah bisa dikurangi nih, oh ini obatnya udah bisa nih diturunin dosisnya, oh ini obatnya udah bisa dijarakin nih gitu loh. Dan sekarang dengan perkembangannya farmasi, obat-obatan untuk ilmu tentang diabetes ini ada obat yang nggak perlu misalnya minum setiap hari, bisa seminggu sekali atau apa gitu, itu tinggal kita atur. Cuman kami butuh data, baseline data ya dari pemeriksaan gula darah itu, berapa aja gitu loh. Jadi kita sangat encourage untuk pasien-pasien seperti itu, pasien diabetes atau yang mempunyai riwayat keluarga diabetes untuk memeriksakan gulanya secara rutin dan mempunyai data itu. Jadi kita bisa intervensi ini sudah terkontrol apa tidak. Mungkin begitu Mbak Ida. Oke, thank you dokter. Dok, boleh jawab satu pertanyaan? Udah ada yang masuk ya? Seharusnya 20 menit ya, janji saya. Jam juga nggak apa-apa. Aduh, ini yang nanya, ini ya, yang dari Free Yoga saya. Ini teman dokter atau
ya dari Yoga. Itu Nanya dok, calon izin spesialis dokter. penyakit dalam itu mah. Oh, halo dokter Yoga. Kalau Dokter gitu yoga salam aja yang kenal. jawab deh, atau kita undang dokter yoganya. Apa pertanyaan dokter Coba yoganya nih? ditanya dok, mau bertanya dok, bagaimana penderita DM dengan insulin? Apakah dengan pola makan yang tidak beraturan dosis insulin perlu dinaikkan dok? Gimana nih? Nah ini yang Ya, pakai ya insulin. pastinya ya. Untuk insulin itu tuh kan dia pakai scaling, bisa scaling up, bisa scaling down ya. Jadi tergantung. Makanya tadi saya bilang kita perlu data berapa sih kadar gula darahnya, ya. Jadi kalau bisa sih penderita diabetes itu kan kadang-kadang kan mereka bisa cek mandiri sih sebenarnya ya, bisa cek Ya. mandiri. Dan juga kalau kita pengobatannya dengan insulin itu kita juga naiknya bertahap tergantung daripada level gula darahnya. Biasanya mulai dengan 4 unit, 6 unit, 8 unit, 10 unit, 12 unit sampai akhirnya nanti 20 unit tergantung daripada kadar gula darahnya. Ya, kita juga bisa bisa scale down kok, bisa turunin. Oh ini udah terkontrol nih insulinnya, nggak usah terlalu terlalu banyak unitnya. Pokoknya kita akan atur itu berdasarkan daripada gula darahnya terkontrol apa tidak, gitu ya. Jadi saya punya cerita sebenarnya tentang dokter yoga ini. Boleh dok. Dokter yoga ini Nggak dari, usah. ya dia termasuk juniornya saya kalau nggak salah ingat. Terus mamanya tuh sering banget tuh rutin berobat dulu waktu waktu praktek. Oh. Beliau itu masih masih pendidikan, masih koas, masih mau jadi dokter. Terus Hmm. kemudian seringlah kita diskusi karena mamanya tuh pasien rutinnya saya, dan ya udah jadi teman kitanya, dan ternyata kan teman sejawat juga ya. Terus kan Iya. ternyata apa namanya rezeki bisa melanjutkan spesialis penyakit dalam kalau saya nggak salah. Harusnya sih udah mau selesai nih dokter yoganya nih. Udah lama nih saya Wow. ngobrol sama dia. Harusnya udah mau selesai sih harusnya ya. Kalau nggak salah saya di Palembang beliaunya nih. Kalau nggak salah saya. Oh. Ya Wah, gitu ini jadi lah ya ketemu kira-kira di ya. Instagram Jadi aja dok. jadi nostalgia sayanya. Cuma saya segan ditanya sama calon spesialis penyakit dalam gitu loh. Ini ketahuan dokter yoganya tuh kasih emot ketawa sama Oh ini. ya, oh ya dia kasih itu ya. Oke, ah ya tuh bener tuh. Hai Yoga, ya. Hai dok. Oke, salam kenal ya dokter yoga. Nanti kapan-kapan boleh di sini Oh, di Dikdok kalau gitu. ajak ngobrol aja dokter yoganya di TikTok. Malah tahu di approach dulu ya Ya. kan? Ya, Oke, tergantung. dokter mungkin last apa ya, last statement deh dari dokter Widi gitu ya. Ya saya tahu harapan dokter deh gitu ya. Memang menumbuhkan motivasi dan semangat itu susah sekali. Tapi mungkin ada satu kalimat atau mungkin ada satu cerita yang dokter bisa bagikan ke kita supaya kita ingat, oh iya mungkin itu bisa motivasi kita lagi. Ya, jadi seperti tadi yang kita sebutkan, yang terpenting sebenarnya adalah modifikasi daripada gaya hidup ya. Selain Hmm. modifikasi daripada gaya hidup, saya sih kalau diminta saya bercerita, jadi ingat nih, saya jadi sama dokter yoga jadi ingat nostalgia waktu saya pasien-pasien saya jadinya. Selain kita modifikasi gaya hidup, yang paling penting itu juga adalah support dari orang-orang terdekat. Ya, Setuju. jadi itu sangat penting karena apa? Seseorang itu tuh nanti dia lebih bisa semangat kalau seorang orang sekitarnya itu juga ikut menjalani gaya hidup yang sama gitu ya, gaya hidup sehat yang sama Hmm. gitu loh. Ya seperti yang saya bilang, ya jangan orang lagi diabetes, ya lu nggak boleh makan nasi padang gitu misalnya. Tapi ini sebelahnya makan nasi padang 2 lauk ya kan, kan terus enak kali, aduh mantep kali nih gulanya, kan nggak bener ya itu ya. Jadi itu sangat penting lah ya. Kita ingin mencapai supaya kualitas hidup daripada teman-teman diabetes ini bisa bisa baik gitu ya, bisa Hmm. bagus seperti kita lah, seperti kita yang sehat yang nggak menderita diabetes dan terhindar dari komplikasi-komplikasinya, ya, terhindar Hmm. dari stroke lah, dari serangan jantung, Hmm. dari gagal ginjal atau dari pembuluh darah kaki yang tersumbat lah sehingga membusuk dan lain-lainnya. Hmm. Nah, kita ingin mereka itu terhindari dari semua itu gitu ya. Jadi support itu sangat baik karena saya pernah punya pasien juga dulu ya, jadi agak sedih kita nih teringatnya karena Kenapa kebetulan dulu? pasiennya sudah meninggal dunia. Yang mau saya Oke. ceritakan adalah support dari suami atau pasangan hidup itu, dari keluarga ya, saya bilang itu sangat-sangat luar biasa. Saya Hmm. ingat bahwa sampai
suami pasien ini itu tiap kali kontrol ke saya, ya sangat rajin kontrol ke saya, ya mungkin karena saya suka cerita ya, jadi kadang-kadang satu pasien saya tuh khusus beliau sih bisa sampai sejam 2 jam tuh, sampai pasien Wow. saya yang lain-lain tuh pada ini kok nggak Baik. keluar-keluar. Ya karena Dokternya apa? menghilang kemana? Karena suami pasiennya itu tuh dia membawa catatan yang sangat lengkap, Mbak. Per Oh, hari, oke. per hari, Oke, dia punya per jurnal hari, sendiri, oke. pagi, siang, malam. Istrinya Bagus makan ya. apa di sarapan, terus dia ngemil apa, dia siang makan apa, minum teh sore apa, itu semuanya ya. Terus kemudian gula darahnya dia cek hari itu pagi berapa, malam berapa, obat diminum apa, jam berapa, segala macam itu lengkap banget. Nah, dokter Hmm, yoga pasti senang banget tuh kalau dapat pasien seperti itu. iya Nah, ya, enak jadi saya bilang, dibaca. jadi ya mungkin kita long story short lah ya. Ya intinya modifikasi, ubah gaya hidup jadi gaya hidup sehat. Tolong orang-orang sekitar support. Ya itu mudah-mudahan kita pengen targetnya itu HbA1c-nya terutama itu bisa terkontrol. Itu aja sih. Jadi angka komplikasi, mortalitas, angka kematian, morbiditas, angka kecacatan akibat diabetes ini bisa turun. Ya, gitu aja sehingga kualitas hidup ke depannya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu saja pesan dari saya, Mbak Ivo. Ya, makasih Dokter Widi. Nah ini dok, terakhir nih dokter tadi nggak sebut ya prakteknya di mana. Kalau teman-teman mungkin jangan-jangan di Pekanbaru mau ngobrol sama Dokter Widi, tadi katanya bisa sejam ngobrol. Siapa tahu dia suka ngobrol juga. Jadi dokter di mana boleh diinfoin dok? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, sementara ini kan saya lebih banyak di manajemen ya. Saya lebih banyak di manajemen rumah sakit. Jadi mungkin sementara ini sih saya belum praktek dulu. Tapi biasanya sih kalau teman-teman di Pekanbaru tuh udah pada tahu deh. Wih, sombong ya saya nih, astaga. Tapi kan kita nggak tahu dok, ya mungkin orang Pekanbaru kan nggak tahu ya. Iya, iya. Ya, jadi saya di salah satu rumah sakit swasta lah ya. Saya di manajemennya Eka Hospital Pekanbaru. Jadi ya saya di sana sementara di manajemen, belum praktek dulu deh. Lagi Oke. enjoy ngurusin dokter-dokter gitu lah. Agak DM cepat. aja guys, kalau ada Iya. pertanyaan DM aja Dokter Widi, itu Oke. Instagramnya ada kok. Boleh ya. Nanti dibahas. Follow, like, subscribe, and share gitu ya. Oh, itu YouTube Itu ya. tutup dok. Oh iya, salah ya, ini nggak bisa ya. Ini tinggal follow doang ya. Ya, Follow, baik, follow baik. like boleh lah. Ya, Oke, dokter Budi, nggak terasa nih kita udah setengah jam lebih ngobrolnya dok. Sekali tadi lagi saya janjinya mau ucapin 20 makasih menit. banyak. Oke dok, Enggak. makasih banyak kok dokter. Udah Ya. bantuin, akhirnya tidak bolong hari ini, maratonnya Iya, berjalan gitu. baik. Kita doain juga dokter Widi beserta programnya, mungkin apa yang lagi dokter rencanakan juga Ya. lancar-lancar, pekerjaannya juga berhasil gitu. Teman-teman juga yang nonton, yang lagi masih merayakan suasana Lebaran, selamat menikmati waktu dengan keluarga, enjoy the time gitu ya. Ya. Karena hari Rabu Kamis kita kerja kembali. Kalau gitu, dokter Widi makasih banyak, teman-teman makasih banyak Ya. semuanya. Saya dan dokter Widi pamit teman-teman, sampai jumpa besok malam Ya. lagi. Dadah, Terima selamat kasih. malam. Ya, Terima sampai kasih dok. ketemu malam.